Hello everyone, how are you today? I hope you are all doing great. My name is Dias Ayu Ferrari, but you can call me Dias. I'm a grade 11 student at Sekan 1 Vocational High School, majoring in Computer and Network Engineering. In this video, I'm going to share something interesting about local culture. Today, I will interview the head of neighborhood unit 3 about the Nyadran tradition in Jamblangan village. So stay tuned and please watch this video until the end. Halo semuanya, sekarang saya sedang bersama Bapak Anton selaku ketua dari RT 03 Desa Jamblangan. Apakah Bapak siap untuk saya wawancarai? Ya, insya Allah siap. Ya. Langsung ke intinya saja ya, Pak? Ji. Menurut Bapak, apa saja tradisi dan budaya lokal yang ada dan masih dilestarikan di lingkungan sekitar Padukuhan ini? Iya. Ya. Kalau untuk tradisi lokal, alhamdulillah di Jamblangan ini banyak sekali ya Mbak. Jadi dari mertik dusun, terus nyadran, genduren, sawalan, endong, terus ada lagi ya masih banyak banget lah untuk dilestarikan di sini. Menurut Bapak, bagaimana sejarah dan filosofi tradisi dan budaya lokal di lingkungan Padukuhan ini? Oh iya, untuk filosofinya, untuk tradisi-tradisi yang lokal di Padukuhan Jamblangan ini udah turun-temurun. Jadi dari simbah-simbah kita, dari buyut-buyut kita dulu itu sudah ada. Terus alhamdulillah untuk sampai saat ini kita masih bisa melestarikannya. Menurut Bapak, apakah ada nilai-nilai Pancasila tentang nyadran yang terkandung dalam tradisi tersebut? Jika ya, jelaskan. Oh iya. Kalau untuk nyadran tentu saja banyak sekali ya Mbak. Jadi nilai-nilai Pancasilanya. Kita lihat dulu dari persiapan nyadran. Tentu saja ini membutuhkan persatuan dan kesatuan. Itu masuk untuk Pancasila juga. Jadi kita ada kerja bakti dari berbagai elemen masyarakat, dari tua, muda, ibu-ibu, itu semua ikut partisipasi. Kemudian nanti di pelaksanaannya itu juga membutuhkan ada nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa juga. Jadi kita kan untuk nyadran kan memohon doa, mendoakan kepada leluhur kita. Itu masuk juga di Pancasila, sila pertama. Menurut Bapak, apa saja manfaat atau fungsi yang diperoleh dari tradisi nyadran ini bagi masyarakat? Oke, untuk fungsi tradisi nyadran itu tentu saja yaitu kita semua warga, terutama untuk Padukuhan Jamblangan ini, yaitu mengingat kembali istilahnya pada leluhur kita, karena nyadran itu adalah doa kepada leluhur secara bersamaan bersama-sama warga. Itu fungsinya yaitu bahwa kita itu jangan lupa lah sama leluhur kita. Kita mendoakan di situ, pelaksanaannya kan mendoakan leluhur. Jadi gitulah untuk fungsi. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pentingnya tradisi nyadran ini bagi masyarakat? Sangat penting ya Pak. Jadi nyadran kalau kita lihat dari sudut pandang agama Islam itu kan nanti nyadran itu kegiatan yang dilakukan sebelum bulan Ramadan. Intinya sebelum kita melakukan ibadah puasa, tentu saja kita harus minta maaf, mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Itu penting sekali. Jadi untuk menumbuhkan mental kita bahwa kita itu sudah merasa istilahnya mengenang leluhur kita, sehingga untuk memasuki bulan puasa kita lebih siap. Menurut Bapak, bagaimana tradisi ini dapat membantu menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada generasi muda? Ya, kalau untuk tradisi nyadran itu tentu saja nilai moralnya banyak. Jadi di sini untuk generasi muda kita contohkan tadi, yaitu untuk persiapan nyadran itu kan perlu juga dari berbagai elemennya, dari muda-mudi, dari ibu-ibu, bapak-bapak, itu semua kumpul jadi satu.
Jadi di situ akan meningkatkan rasa yang pertama, yaitu generasi muda itu merasa memiliki, terus ada rasa disiplin, terus apa namanya itu, eh, rasa tanggung jawab juga kepada masyarakat gitu. Apa dampak yang Bapak rasakan dari upaya pelestarian budaya ini terhadap masyarakat, baik dari sisi sosial maupun ekonomi? Baik, untuk dampak dari sosial, tentu saja dengan kegiatan nyadran itu akan meningkatkan kerukunan antar warga. Karena untuk nyadran ini kita satu padukuhan ya. Jadi otomatis kita berkumpul di situ bersama-sama, itu yang biasanya nggak ketemu jadi ketemu, akhirnya kita ada interaksi. Dengan interaksi itulah terjadi komunikasi yang baik sehingga terjadi kerukunan. Itu untuk sosialnya. Kemudian untuk ekonomi itu kan di kegiatan nyadran tentu saja ada konsumsi dan segala macam. Nah ini kita memberdayakan untuk masyarakat di sektor ekonomi. Nanti juga kita ambil contoh juga, ambil UMKM yang ada juga Mbak. Jadi nyadran itu untuk Padukuhan Jamblangan ini nanti UMKM-nya ada belasan atau puluhan UMKM Mbak yang di kegiatan ini. Jadi itu meningkatkan ekonomi juga. Bagaimana cara pemerintah mengedukasi generasi muda agar mereka tertarik dan mau berpartisipasi dalam melestarikan tradisi ini? Oh iya, untuk upaya pemerintah tentu saja kalau untuk generasi muda itu di kelurahan itu ada ruang khusus bagi perwakilan pemuda-pemuda dari perpadukuan ya. Jadi itu salah satu contoh usahanya pemerintah, yaitu untuk melibatkan generasi muda agar bisa mengerti tentang tanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Gitu. Menurut Bapak, apakah ada perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi ini seiring waktu? Tentu saja ada. Jadi kalau kita lihat untuk pelaksanaan nyadran khususnya ya, itu dari dulu simbah-simbah kita sampai dengan saat ini tentu saja ya perubahannya banyak. Kalau dulu zaman dulu masih pakai itu Mbak Petromak atau apa itu loh. Kan penerangannya sudah pakai lampu yang lebih terang. Terus kita juga ada sound sistemnya juga sekarang sudah ada. Terus ada apa ya, peliputan seperti video segala macam. Jadi perubahannya itu lebih ke mengikuti zaman lah. Menurut Bapak, apakah pemerintah desa memiliki kebijakan atau program khusus untuk melestarikan tradisi budaya lokal yang ada? Ya kalau untuk program khusus ya dari pemerintah itu melalui Duko itu ya ada. Jadi untuk seperti kita ketahui bersama ya, jadi untuk daerah istimewa Yogyakarta kan kita mengenal dana keistimewaan, itu pemerintah juga mendorong untuk pelestarian ini sehingga kalau seumpamanya untuk Padukuhan Jamblangan ini ingin kegiatan ini dilakukan rutin, itu dari pihak desa akan mensupport. Baik teman-teman, itu tadi sekilas info tentang nyadran yang ada di Dusun Jamblangan. Terima kasih kepada Bapak Anton karena bersedia saya wawancarai. Ya. That was a brief explanation about the Nyadran tradition according to the head of Neighborhood Unit 3. Thank you so much for watching this video until the end. See you next time. Bye.